Yang terhormat Ibu Kepala UPTD KPHP Kerinci Unit 1 yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Bapak Muhammad Fauzan SP. Yang terhormat Bapak narasumber dan yang terhormat Bapak Ibu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Rukun Jaya. Kan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti pelatihan pengolahan hasil hutan bukan kayu komoditi madu di wilayah perhutanan sosial. Kita masuk ke susunan acara pelatihan. Yang pertama, pembacaan doa ini diwakili oleh Bapak Muhammad Fauzan SP. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan serta kesehatan untuk melangkahkan kaki ke rumah lokasi pelatihan kita pada pagi hari ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak-bapak, Pak Poniman, Pak Ahmad Dinar dan Ibu Kartina selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati pengurus HKM Gunung Pua serta KUPS Rukun Jaya beserta para anggota yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Kami pertama-tama mengucapkan ribuan maaf ya, karena seyogyanya acara hari ini dihadiri oleh Ibu Kepala KPHP Kerinci, namun pada saat yang bersamaan beliau berada di Medan ya, dalam rangka pengurusan KUPS kita nih Pak. Jadi bahan-bahan kenaikan kelas kita itu sedang diperjuangkan di Medan untuk kenaikan kelas KUPS Rukun Jaya. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama KUPS Rukun Jaya beserta 17 KUPS lainnya di wilayah binaan KPHP Kerinci itu dapat naik ke GOP yang tanpa menyerah, tanpa bosan telah mengembangkan budidaya lebah madu. Ini merupakan bentuk penghargaan kami, sehingga di sini saya saja sudah kali kelima mungkin dengan ini. Saya di sini pertama kunjungan Pak Dirjen dulu, kemudian kunjungan dari kepala-kepala KPH Provinsi Jambi yang 1 bulan ke belakang, kemudian mungkin ada beberapa kunjungan juga dari KPH di Provinsi Jambi, serta kegiatan pelatihan Pak Raiden di sini juga ya, mungkin sudah berkali-kali bertubi-tubi lah Pak ya. Artinya memang arahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, kita seyogianya melakukan pembinaan itu tidak putus-putus. Artinya pembinaan kelembagaan harus di sini, kemudian pembinaan pengembangan usaha juga harus di sini, kemudian yang terakhir ini pelatihan pengolahan HBK juga harus di sini. Jadi tidak bisa HBK-nya di tempat lain, kelembagaannya di tempat lain, tidak bisa seperti itu. Kita bersyukur Rukun Jaya merupakan yang pertama kali yang sudah lengkap komplit Pak. Pelatihannya ada 3, yaitu kelembagaan, pengembangan usaha dan pengolahan HBK. Kita patut bersyukur ya. Mudah-mudahan cita-cita kita ya, KUPS Go Platinum itu bisa tercapai. Kita jangan berpuas diri dulu dengan gold. Kalau seandainya itu naik kelas kita ke gold, kita jangan hanya berpuas diri dulu ke situ. Karena kalau ke gold itu artinya kita baru melakukan penjualan di Indonesia Pak. Kalau di sini sudah master semua, kalau masalah budidaya tidak perlu lagi kita ajarkan di sini. Itu sama dengan membuang garam ke laut ya Pak Dinar ya, tidak perlu lagi. Sekarang ada hal baru nih Pak yang ingin kami sampaikan di sini adalah bagaimana
bagaimana madu ini bisa menjadi sabun. Kita buat sabun madu. Kemudian juga kita perkenalkan, itu sudah dibuat oleh Bu Kartina dan Pak Poniman ya. Kemudian Pak Ahmad Dinar ini juga sudah mengembangkan madu bawang dari bawang tunggal Pak ya. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan pengolahan hasil hutan bukan kayu komoditi madu di wilayah perhutanan sosial binaan KPHP Kerinci Nusantara di KUPS Rukun Jaya dengan resmi kami buka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke materi, kita break dulu, kita makan snack dulu. Makasih ya 15 portal. Itulah tanpa bukti BPSKL itu karena nggak bisa menerima gitu kan. Masalahnya yang dibutuhkan itu dokumentasi. jangan ya. Nah itulah saya beliau pun pakai juga. Jadi kalau nanti Pak mungkin Yang mana? Anggap para Bang Lidang. Halangan nggak bisa diwakilkan. Apa beratnya? Pantas berat. Yang lain kok ringan. Perhutanan sosial yang akan di narasumbernya yaitu Bapak Muhammad Fauzan SP. Kepada Bapak kami persilakan. kemarin mungkin dibantu Bu Melza kita sudah membuat buku-buku ini ya, ada 9 macam Pak, 9 macam buku yang kesemuanya ini dipersyaratkan untuk naik kelas Pak. Kita kan berharap buku-buku ini sebenarnya walaupun kita secara administrasi dipersyaratkan untuk ini kita sudah punya yang namanya kelompok harus punya administrasi seperti ini. Buku daftar anggota ini coba buka mencakup kalau kopernya cukup pemegang izin usaha HKM, izin usaha penempatan HKM, nomor kan ada nomor SK ya, tanggal, izin hutan sosial, KTH Renasako. Bagian belakang itu ada Pak. Berapa orang di sini Mbak? Buku anjuran ini adalah kopernya sama, tetapi buku ini mencakup, coba lihat lembar kedua, itu setiap dinas instansi dari kementerian, dari LHK, dari KUPS tentunya mencakup buku kas penjualan buku uang masuk, uang keluar terhadap penjualan produk yang dihasilkan oleh KUPS ini. Coba lihat Bu Melza bagian kedua. Ini ada hari tanggal, uraian, penerimaan, pengeluaran, saldo. Jadi tidak ada buku uang kok, itu cuma punya buku tamu Pak. Tetapi untuk naik kelas kita harus ada 9 buku kalau untuk Kemedia Pak. Jadi kemarin Bu Melza sudah bantu buat bukunya, itu untuk KUPS Pak. Untuk KTH kita supaya naik ke Media dibuat lagi seperti ini ya, seperti itu Pak. Buku tamu isinya sama, kemudian hari tanggal, nama, jabatan, instansi tadi, keperluan mereka ke sini apa Pak? Monitoring, pembinaan, kemudian tanggapan, kesan, saran, tanda tangan. Dari mulai Bapak ingat dulu semenjak berdirinya KUPS ini dari 2020 penjualan itu diingat semua, dicatat Pak semuanya. Itu ada hari tanggal, jumlah, misalnya 5 botol, harga sekian total keterangan. Ini
beda buku catatan produksi ini. Lihat ke lembar kedua, itu mencakup hari, tanggal, jumlah yang diproduksi. Bawang putih. Bawang putih itu selain untuk obat diabetes, jantung, juga untuk bapak-bapaknya nanti itu ada spernya. Yang mana dari pembuatan dari madu apa namanya? Madu dan bawang putih tadi itu tidak ada efek samping. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi Rasulillah ajma'in. Hasbi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah, disyukur pada Allah kita semua diberikan kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan hari ini juga kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu untuk di khusus hari ini ya, untuk pengeluarannya ini yang terbuat dari asam lemak yang berasal dari nabati dan hewani melalui reaksi saponifikasi. Jadi sabunnya itu sudah bereaksi dengan bahan-bahan itu sudah melalui reaksi sehingga reaksi saponifikasi namanya. Angkat kotoran dari tubuh kita melalui ikatan kimia antara kotoran, sabun dan air. Jadi kita bisa kalau pakai sabun pasti pakai air, Pak ya. Selanjutnya dalam pembuatan sabun itu ada 2 cara. Ada metode, yaitu pertama adalah metode cool process atau proses dingin. Jadi dalam cool process ini kita tidak menggunakan pemanas, tidak menggunakan api, tidak pakai prosesnya tidak menggunakan api gitu. Kan kita buat adalah sabun dengan proses dingin atau cool process. Bahan-bahan penyusun sabun antara lain yang akan kita buat adalah 1 minyak nabati yang mengandung asam lemak ya, bukan asam lemak. Yang kedua itu ada NaOH atau ley atau soda api, bahasa Indonesia soda api. Ley-nya itu bahasa Inggris Pak ya, kalau NaOH itu bahasanya orang kimia mungkin. Ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada liquid atau cairan. Cairan itu cairan yang bebas mineral Pak, bukan air demineral gitu, bukan air mineral, tapi airnya air demineral. Air yang benar-benar air H2O gitu. Yang keempat tuh ada fragrance oil atau parfum. Yang kelima ada essential oil kalau dibutuhkan. Dan yang keenam ini itu yang kita gunakan, bisa tambahan lain seperti kopi, madu dan lain-lainnya. Yang kali ini kita gunakan madu. Selanjutnya itu terdiri dari bahan 1 yang akan kita olah, yaitu minyak sawit atau palm oil, minyak VCO atau minyak dari buah kelapa. Jadi buah kelapa itu banyak minyaknya Pak. Kemudian minyak dari biji bunga matahari. Selanjutnya ada NaOH tadi, kemudian cairan atau liquid, 4 pewangi, dan 5 madu. Dan jumlah komposisinya yang minyak, kalau dari minyak sawit itu 35%, minyak kelapanya 55%, kemudian minyak biji bunga mataharinya 10%. Kalau untuk jumlah di dalam berat kita timbang gitu ya, minyak sawitnya itu 175 gram. Minyak VCO atau minyak kelapa di sini. Minyak kelapanya 275 gram, lebih dari 1/4 tuh Pak kalau itu. Terus minyak biji matahari 50 gram, NaOH-nya 78,13 gram, liquid atau cairan 180 gram, pewangi 15 gram, madu kira-kira 30 gram. Kan metode cool process atau proses dingin. Pertama-tama bahannya kita timbang minyak nabati basah dan kuat dan air destilasi atau cairannya. Jadi NaOH itu Pak ditimbang dan airnya juga ditimbang. Waktu mencampurkannya itu NaOH dimasukkan ke dalam cairannya, jadi tidak sebaliknya, karena nanti dia akan mengeluarkan uap toksik. Jadi agak berbahaya ini. Ya, karena harus berhati-hati saat menuangkan basa kuat, berikan ventilasi yang cukup, jadi ruangnya agak terbuka, jangan di ruangan tertutup. Saat menuangkan karena akan menimbulkan uap toksik, pada saat mulai diaduk suhu larutan akan meningkat. Jadi ketika
air ditambahkan dengan NaOH, soda api itu, nanti campuran itu akan panas. Jadi suhunya sangat cepat meningkat. Itu kalau bisa jangan disentuh dengan pakai tangan. Jadi ini sekilas dulu. Gak apa-apa Pak ya. Kenal dulu, jadi gak apa ya. Agak bingung. Saya dulu waktu baru-baru juga bingung gitu Pak. Apa itu ya? Tapi yang jelas kita tahu madu lah Pak ya. Minyak tahu lah ya Pak. Minyak sawit itu ya minyak goreng, minyak bimoli atau minyak sania itu bisa. Kalau minyak visio itu kalau kita minyak kelapa. Berarti minyaknya udah matang. Iya, Udah siap. tidak Bukan siap. sawit yang baru dari apa tuh bukan. Enggak, bukan. bisa. Kalau minyak VCO itu bisa kita buat sendiri. Kalau nggak bisa buat sendiri, kita di pasaran juga sudah ada, apa di online ada. Enggak lo maksudnya Ya, tadi masalahnya. Yang keempat, setelah dicampurkan itu tadi minyak semua dicampur dengan basah kuat kita. Baru nanti ditambahkan parfum. Yang terakhir tambahkan madu. Jadi madu ini kita masukkan terakhir karena kalau awal-awal madu ini kan tidak baik dimasukkan pada keadaan panas, suhu panas ya. Jadi kalau sudah ke akhirnya jadi suhunya agak mulai turun, madunya aman dimasukkan. Diaduk sambil terus diaduk agar tidak cepat mengeras. Setelah tercampur semuanya baru segera dituangkan dalam cetakan. Kemudian ditunggu 3-24 jam baru boleh dikeluarkan dari cetakan. Yang ketujuh, setelah dilepaskan dari cetakan, sabun ini tidak bisa langsung digunakan, tapi menunggu minimal 3 minggu karena ada masa kuring. Dalam masa ini rasanya masih kuat, jadi kita nunggu basahnya itu agak turun, jadi bisa dipakai untuk mandi. Kalau masih awal-awal tuh kayaknya agak ini kulit agak gatal kalau cepat dipakai. Jadi menunggu 3 minggu itu minimal Pak. Kalau tapi makin lama makin bagus. Bisa 1 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun nggak apa-apa sabunnya. Jadi ini enak kalau pakai sabun ini kan kita pakainya tiap hari, awet lagi bisa bertahun-tahun. Kayak madu kan udah ada expirednya Pak ya. Nah, jadi kayaknya cocok lah kalau untuk campuran madu. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sabun. Yang pertama, kita gunakan sarung tangan dan masker. Kenapa pakai sarung tangan? Karena basah kuat itu kalau terkena tangan rasanya agak keras. Panas, dan pakai masker karena ada uap toksik tadi. Kemudian ventilasi yang cukup ketika menuangkan NaOH ke dalam cairan. Yang ketiga itu ada kondisi dredge, yaitu kondisi di mana minyak sudah tersaponifikasi secara sempurna. Yang keempat, jika kulit kontak dengan basah kuat atau NaOH, gunakan air untuk membilas dalam jumlah yang banyak. Jadi nggak terlalu berbahaya, dinetralkan aja pakai air yang banyak gitu. Sabun ini Pak, contohnya. Yang pertama ada minyaknya, ini ada minyak VCO. Minyak VCO itu minyak kelapa lah Pak ya. Minyak kelapa, ada minyak sawitnya saya pakai ini apa ya mereknya ini? Sari murni kayaknya ini. Sari murni. Orila ini merek untuk minyak biji bunga matahari. Tapi Orila ini minyak biji bunga matahari bisa diganti dengan minyak zaitun Bu, bisa. Minyak zaitun itu pun ada grade-nya, ada yang virginnya, ada yang biasanya, ada. Jadi jangan dicari yang mahal-mahal juga. Kemudian pakainya ini NaOH, ini Pak ya. Tidak dibuka karena nanti kalau terbuka dia teroksidasi. Kemudian air ini air demineral. Jadi ini saya pakai dari air AC nih. Ada hotel situ yang dekat rumah yang mau ngasih airnya. Alhamdulillah. Kemudian juga ada madu. Saya pakai madunya, madu nirwana ada nih. Terus pakai parfum. Parfum itu kalau dibutuhkan. Kalau ada yang nggak suka pakai parfum, boleh nggak pakai parfum. Malah lebih murah kan jadinya. Pakai aja madu. Jadi aromanya khas madu. Cuma hand blender ini Pak ya. Baskom plastik aja. Baskom plastik soalnya karena kita pakai bahan dari plastik, karena yang tadi basah tadi nggak bagus kalau pakainya dari besi. Ini cetakannya dari kotak kayu, ada yang segi 4. Ini untuk bikin sabun bar atau sabun peta aja. Nanti dipotongnya pakai pisau kalau udah dingin.
pakai cetakannya yang ini bahannya dari silikon, jadi lentur, mudah waktu mencetaknya, waktu mengeluarkan juga mudah. Kalau plastik biasa nggak mau, harus pakai silikon. Kalau yang sederhana bikin kotak sendiri, tapi dalamnya lapisannya itu mika kayaknya. Ini ada kegiatan saya sama teman buat sabun, bisa ada videonya nanti kalau bisa diputar. Jadi seperti inilah, nanti bisa dilihat. Nah, ini hasil sabun yang baru dikeluarkan dari cetakan. Setelah dicetak nanti tunggu 3 minggu atau 1 bulan boleh dikemas. Ini sabunnya ada sabun sabun madu, ada sabun kopi. Kalau ini ada sabun yang dicampur dengan arang bambu. Sabun campurannya tambahnya arang bambu sama madu. Kalau ini sama kopi. Kan di sebelah sana itu pakai madu. Jadi mudah-mudahan nanti jadi inspirasi untuk semua. Boleh nanti diputar videonya. Ada video itu. Ini sekitar 50 ribuan ke atas atau 80 ribu paling mahal. Itu tergantung bahannya kita beli. Kalau minyak kelapa kan ada beberapa macam tuh. Ada yang virgin, ada yang memang grade A, yang pengolahannya dengan proses dingin tanpa masak. Ada lagi yang minyak kelentik namanya, itu dari buah kelapa, diolah di sangrai. Nanti kan ini minyak itu, kalau orang Jawa bilang apa tuh, minyak kelentik ya. Nanti ada blondonya gitu kan, biasanya kan gitu. Itu minyak Barco mereknya. Ada lagi Kara ya Pak ya, Kara ada juga. Jadi kalau dari sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati juga bapak-bapak dari KPH Unit 1 Kerinci. Yang saya hormati juga para ketua kelompok, anggota kelompok, dan penggawa-penggawa madu di Desa Sukapangkat ini, beserta ibu-ibunya sekalian. Oke, yang untuk pertama kalinya saya perkenalkan diri Pak. Mungkin banyak yang belum kenal nih. Mengembangkan turunan madu itu apa? Jadi kita harus menurunkan madu itu apa yang kita turunkan, menghasilkan yang lebih ekonomis, yang lebih menghasilkan, membawa manfaat untuk kita. Itu yang kita harus jalankan. Lagi kalau saya sebut KPH, oke. Saya sebut ilmi, mantap. Oke ya, saya coba. Salam. Salam Lestari Suruh. Salam. Oke, ulangi. Salam. Madu murni, yes. Madu Kerinci, oke. KPH, mantap. Ilmi, mantap. Oke, itu supaya kita semangat dikit ya. Ini adalah salah satu fermentasi daripada madu bawang tunggal. Jadi kalau kita ingin membuat ini Pak, mudah sekali sebenarnya, sangat simpel sekali. Bapak cari bawang tunggal. Bawang tunggal atau sekitar 10 biji atau 11 biji. Kalau bisa ganjil Pak, sesuai dengan sarang lebah. Nanti difermentasikan dalam botol madu yang kalau ini isinya sekitar 350 gram. Nah itu difermentasikan selama 2 minggu Pak. 2 minggu. Tapi kalau yang paling bagus Pak, yang paling bagus fermentasinya kita bisa bekerja sama, kita bisa sharing kan. Insya Allah Pak, kalau kami dari ilmi Pak siap membantu, siap kita membantu, bisa di sharing apa yang perlu bisa di sharing. Nanti kita akan rencana kami ini kedepannya akan membuat satu komunitas lebah madu seluruh Kerinci. Nanti bapak-bapak di sini bisa kita ikut ke sana, kita gabungkan ke sana gitu. Oke Pak ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu ada kesalahan daripada saya sendiri. Saya mohon maaf segala lebih kekurangan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan lah Jadi di kantor kami di Sungai Penuh itu kami sudah membuat ruangan khusus untuk galeri produk binaan KPHP Kerinci. Di situ sudah termasuk semua produk, mulai dari produk turunan madu sendiri, kemudian kopi. Bapak ini aja. Mana?
hati.